warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan sahabat Rukyah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada video kali ini saya akan menyuguhkan video yang sangat berharga buat antum semua. Karena saudara kita ini yang kami temani bincang-bincang, dia akan memberikan testimoninya selama ini dari tidak punya anak sampai hamil, menurut informasi 2 kali keguguran, kemudian minta diruqyah, dan setelah itu hamil, dan alhamdulillah ini sekarang putrinya, putri yang cantik. Nah, baiklah sahabat muslim dan sahabat Rukyah yang kami hormati, saya mau sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikum. Pintar deh. Bagaimana kabar ini, Irna? Alhamdulillah baik-baik. Jadi baiklah. Setelah menikah tahun berapa? Tahun 2015. Dan hamil 1 tahun. Kemudian? Iya. Kemudian hamil berapa bulan? Yang pertama itu Pak Haji, dipisah 2 minggu. 2 minggu. Iya. Gugur. Iya. Mes keram apa? Iya, bisa. Nah, setelah itu sempat tinggal lagi, Iya. hamil kembali. Hamil kembali. Berapa bulan? Hampir masuk 3 bulan Pak Haji. 3 bulan. Dan itu kegugurannya. Kegugurannya. Jadi 2 kali tinggal atau 2 kali hamil positif, Iya. kemudian semua gugur. Nah, berarti Anda ini suami dan Anda termasuk ya subur ya, subur karena sempat hamil 2 kali. Kalau masalah penyakit Pak Haji, banyak sekali keluhan. Banyak keluhan di, yang penting bukan keluhan uang. Yang kedua, setelah menikah, waktu hamil itu memang ada sesuatu yang Anda rasakan di perut atau di mana? Satu badan. Iya, boleh dikata satu badan Pak Haji. Biasa mimpi juga. Iya. Itu sebelum gugur, apa didahului dengan mimpi? Iya. Tidak. Langsungnya. Iya, Yang kedua? Iya. Yang kedua hamil yang kedua? hamil yang kedua itu Sakit ya, sempat sakit. tidak Pak, jatuh itu habis dari rumah sakit. Terus Pulangnya sore, pas masuk di rumah langsung sakit perut. pulang rumah sakit karena sakit ya? Cuma kontrol Pak. Kontrol bahwa Anda hamil toh? Iya, terus kata dokter juga kandungannya juga sehat. Kandungannya sehat. Iya. Alhamdulillah, gembira sekali. Tapi pas pulang di rumah, Iya. Terus masuk di rumah tiba-tiba sakit perut. apakah ada sesuatu yang Anda alami sebelum terjadi keguguran? Karena ada itu keguguran, itu normal. Mungkin karena fisik yang lemah atau kandungan yang lemah. Tapi ada orang atau seorang wanita itu gugur karena ada gangguan-gangguan non medis. Istilahnya kalau di kampung itu jinjing parakan. Mungkin seperti itu Pak. Oke, silakan jelaskan biar para penonton, pemirsa bisa menyaksikan dan apa solusi yang bisa dilakukan ketika mereka juga mengalami hal yang sama seperti Anda. Silakan. Iya, waktu itu saya habis dari rumah sakit. Pulangnya sekitar mungkin jam 5 sore Pak Haji. Pas saya masuk di rumah, tiba-tiba ada sesuatu. Ada. Iya, ada sesuatu. Ada kucing atau anjing atau ya dalam Iya, wujud dalam bayangan. Iya, dalam wujud bayangan Pak. Jadi ini sahabat muslim, bayangkan hamil 3 bulan ke puskesmas ya atau rumah sakit memperiksakan Kandungan. kandungan.
dan hasil USG itu normal, sehat, Kandungannya sehat. kandungannya sehat. Tapi coba bayangkan sahabat, begitu pulang di rumah, dia melihat sesuatu di luar rumah. Nah, dia melihat bayangan di luar rumah, pas masuk rumah langsung pendarahan. Nah, ini boleh jadi gangguan jin galim atau jin yang dalam bentuk jin parakan. Nah, jin parakan yang jelas bukan jin popo. Nah, setelah itu apa langkah-langkah yang Anda lakukan supaya bisa mendapatkan anak seperti ini? Waktu itu saya tidak sengaja bertanya sama salah seorang guru di madrasah Alian Berdampak. Namanya? Pak Abdul Wahid. Oh, Pak Wahid. Ya, dari beliau saya kenal sama Pak Haji. Alhamdulillah. Ya. Waktu itu saya bertanya, apakah Bapak punya kenalan yang bisa meruqyah? Tapi sebelumnya kamu mungkin pernah berobat medis, juga pernah ke orang-orang pintar katanya, supaya jangan lagi bisa keguguran. Tapi ternyata yang kedua masih keguguran, bahkan didahului dengan adanya penampakan di depan rumah yang membuntuti dia. Nah, sampai masuk di rumah langsung pendarahan. Dan biasanya tuh kalau gangguan non medis itu darahnya hitam kayak teriris-iris seperti coto. Nah, terus setelah Anda mengetahui bahwa mencoba-coba dengan jalan ruqyah untuk mendapat di ruqyah itu pertama kali di mana? Pertama itu di rumahnya Pak Wahid. Oh, di Balak Borong ya? Iya, di Balak Ah, di Balak Borong. Kemudian Kalau tidak salah ada kemanakannya Ustaz Abdul Wahid waktu itu, namanya Nasra. Ah. Oh, kamu yang datang malam itu ya? Nah, setelah itu ternyata betul ada reaksi ya? Ya, banyak sekali Pak. Banyak reaksi. Kamu waktu itu, saya lupa. Waktu itu kenapa? Menangis? Iya, nangis. Suamimu? Mengamuk? Suaminya mengamuk. Nah, dari situ sahabat muslim mulai saya tangani. Saya bawa ke rumah sini untuk saya berusaha memberikan pengobatan ruqyah syariah. Dengan yakin kepada Allah, saya suruh perbaiki dulu, bilang, wahai Pak Sudirman, perbaiki sembahyangmu, perbaiki bacaan Qur'anmu, semua harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, alhamdulillah dia perbaiki. Berapa kali di ruqyah? Oh, Berkali-kali Pak. di ruqyah, di mandi, dikasih amalan. Terus herbal, Herbal. Iya, waktu itu At- saya minum kapsul bidara. kapsul bidara. Ada juga yang madu itu, kapsul bidara ya. Terus setelah itu, setelah di ruqyah berapa bulan hamil kemudian? 6 bulan Pak. Ah, 6 bulan. 6 bulan setelah di ruqyah, setelah gugur hamil. Dan alhamdulillah hamil terus. hamil dan hamil sampai lahir. Ini alhamdulillah. Sekarang usianya sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Coba siapa nama tak naik? Coba. Siapa nama tak? Cium dulu tangan. Pintar mah. Halifah. Ummah. Ini sahabat ruqyah dan sahabat muslim. Suami istri Erna dan Sudirman itu setelah menikah sempat hamil 2 kali, tapi semua keguguran, dan itu didahului dengan melihat sesuatu yang mengikuti dia sehingga gugur. Nah, jadi berusaha berikhtiar terus bagaimana supaya punya momongan. Nah, dia kebetulan ketemu saya di rumah temannya di Balak Borong. Kemudian dari situ lanjut berobat di Lumpangan di Bantaeng. Dari situ alhamdulillah saya ruqyah, saya mandi, terus saya suruh perbaiki amalan, baca Quran, zikir, doa, karena semua hanya Allah yang menentukan. Terus setelah 6 bulan kemudian, nah, alhamdulillah hamil, positif, tinggal dan lahir lahir normal ya, bukan di rumah sakit. Coba, subhanallah, kecil-kecil orangnya, tapi dengan kuasa Allah dia lahir normal tanpa disesar. Ini salah satu manfaat ibu-ibu yang hamil ya, untuk banyak mendengarkan ayat-ayat ruqyah ya.
termasuk di channel YouTube saya ada ayat ruqyah. Saya rekomendasikan kepada ibu-ibu yang sedang hamil, apalagi menunggu lahirnya anak tak, maka dengarkanlah setiap malam. Dan ini salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lewat ya saudari kita Erna, anaknya. Ya subhanallah. Coba lihat dulu itu siapa nama tak nak? Alif, siapa nama tak? Ifa, subhanallah. Luar biasa Bapak, luar biasa. Nah, siapa sih yang tidak bahagia? Yang sebelumnya khawatir 2 kali orang hamil gugur, tapi setelah diruqyah, dimandi, diberikan kapsul, ditangani sampai mau melahirkannya. Sampai bilang dia masih sering datang bawa air untuk didoakan. Dan pernah juga saya ke rumahnya. Ya, saya ke rumahnya itu membersihkan segala benda-benda yang ditempati oleh pengganggu saat itu, dan kami mendapatkan botol-botol di rumah Erna. Nah, yang waktu itu saya meruqyah rumah itu, ternyata bukan hanya Erna yang sempat bereaksi, tapi ada keponakannya, juga ada saudaranya, kalau tidak salah 4 orang. Nah, begitu saya baca itu botol, bilang jangan kudung bakar Kak. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah putus asa. Intinya jangan pernah putus asa. Wala tayasu min rohillah. Jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun pada akhirnya Allah tidak memberikan kita keturunan, itu ujian bagi kita semua. Jadi saya kira sahabat ruqyah dan sahabat muslim, semoga ini bisa memberikan manfaat buat kalian yang menonton. Nah, apa yang kamu mau katakan sama orang? Buat teman-teman yang ada di luar sana atau saudara-saudara yang mungkin sekarang lagi terbaring sakit, Iya. ada yang sudah berobat kemana-mana, tapi masih belum ada perubahan, tidak ada salahnya mungkin mencoba terapi ruqyah yang bisa datang langsung ke rumah Pak Haji yang bertempat di Lumpangan. Ya, membuat video ini sebagai testimoni dari saudara kita Erna untuk pelajaran kepada kita semua bahwa jangan pernah berputus asa ketika kita sakit. Yang kedua, ketika kita belum punya keturunan, kita bersabar, berikhtiar, bertawakal, kemudian terakhir menunggu hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa, tapi hadapi dengan sabar, berikhtiar maksimal, kemudian bertawakal. Persoalan sehat atau belum, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ingin cepat sembuh dan Allah belum memberikan taufiknya, maka penyakit itu bisa semakin bertambah. Begitu pula ketika kita mengharapkan momongan tapi Allah belum berikan, kita berhak sekali, maka itu bisa menjadi musibah. Terima kasih Bu Erna bersama Alipa. Karena cama-cama, subhanallah, lucunya deh. Salam dulu salim pintar tuh, coba lihat. Alhamdulillah. Saya sini dulu, pangku-pangku dulu. Nah, gantian dulu. Didoakan. Jadi apa nanti? Jadi ini alhamdulillah. Semoga jadi anak soleha.